Oke, hari ini servisnya agak beda. Jadi ini alatnya sendiri, yaitu solder blower atau solder uap, mereknya Yihua 850 ya, SMD Rework Station atau solder blower. Ini tiba-tiba rusak pas saya nyervis ya, pas di tengah-tengah saya garap, di tengah-tengahnya saya mengerjakan barang servisan. Tiba-tiba solder saya ini mati atau rusak ya, bermasalah, tidak normal. Jadi ini ceritanya udah solder blower ini udah lama banget, sejak saya kelas 7 SMP. Ini saya beli dulu harganya 450 ribuan, atau 500 ding, 500 ribu di Wonogiri. Ini saya kelas 1 SMP saya dulu nih ya. Sekarang udah lulus SMA, jadi udah lama banget ya, lumayan. Dan ini solder blowernya wis ngedur banget, jadi ya wajar kalau mungkin rusak sekarang ya, karena udah lama banget dipakai ngedur. Ini kerusakan dari solder Yihua ini atau solder blower ini, itu heaternya nggak nyala. Jadi ketika dinyalakan, itu normalnya kan ini heater ini nyala ya. Ini udah mentok ya, potensio atau level di heater atau pemanasnya. Ini heater teman ya, ini heater lihat. Nah ini heater ya, ini heater dia nggak nyala LED-nya. Padahal ini udah mentok di 450 derajat, dan di sini heaternya juga nggak nyala. Biasanya kalau di sini mentok, levelnya mentok, di blowernya atau di gagang solder uapnya ini dia nyala heaternya. Ini nggak nyala sama sekali, cuma kerasa anginnya aja atau cuma kerasa blowernya aja teman. Ini teman ya, nggak kelihatan nyala merah dari elemen pemanasnya atau dari heaternya ya, cuma hembusan anginnya aja. Dan ini juga untuk blowernya ya, untuk blower atau hembusan anginnya itu juga tidak bertenaga, jadi kayak nggak normal gitu ya. Pertama ini tadi heaternya nggak nyala, terus kedua blowernya nggak bertenaga, terus yang terakhir itu ketika dimatikan dia langsung mati. Padahal biasanya itu kalau dimatikan dia ada proses pendinginan ya, jadi nggak langsung mati seperti ini. Jadi ketika dinyalakan habis nyolder, terus ketika ini saklar dimatikan dia masih nyala. Untuk blowernya, untuk bagian blower masih nyala untuk mendinginkan elemen pemanas ya, untuk proses mendinginkan heaternya biar nggak cepat rusak. Jadi untuk pendinginnya dia ketika dimatikan, normalnya itu blower masih nyala dan heater mati ketika ini dimatikan. Tapi ini langsung mati, lihat ya, LED-nya langsung mati, terus blower langsung berhenti. Jadi nggak normal ya. Oke, langsung aja kita bongkar. Keburu blower ini nanti untuk mengerjakan garapannya masih banyak lur. Oke, lanjut. Oke lur, dalamannya seperti ini ya. Nah, ini dalamannya solder blower, solder uap merek Yihua. Ini casingnya tadi udah tak lepas. Jadi mungkin sedikit saya jelaskan ya di sini, karena saya juga baru kali ini bongkar solder saya sendiri. Oke lur, ini blowernya atau kipasnya mungkin ya, kayak gampangannya kipasnya ya. Blowernya untuk hembusan anginnya di sini, blower untuk hembusan angin di soldernya di sini ya. Terus ini rangkaiannya, rangkaian dimmer sekaligus otomatis pengatur suhu, pengatur kecepatan blowernya atau RPM blowernya, atau jadi juga dibilang kayak dimmer gitu ya, speed controlnya gitu ya. Nah di sini ada relay. Nah ini kemungkinan relaynya ini untuk menghubungkan dan memutus jalur jalur heater ya atau pemanas ketika proses pendinginan. Di situ ada banyak sekali resistor di bawah sana. Saya zoom. Nah, di bawah sana ada banyak sekali resistor ukurannya sekitar 1 sampai 2 watt gitu ya. Nah, itu banyak banget
resistornya ya. Saya belum tahu ini fungsinya untuk yang PCB ini karena belum pernah bongkar yang merek Yihua. Sini ada IC kalau nggak salah ini LM358. Nanti coba dicek ya apakah IC-nya rusak yang menyebabkan blower ini nggak normal. Yang ini soketnya ini untuk termostat ya atau sensor panas. Ini dari switch atau saklarnya tadi. Ini ada triak ya, ada triak untuk pengatur suhu. Ada 2 triak di sini, ada BT137 2 buah atau 2 biji. Ini untuk ngatur itu ya, ngatur tegangan yang disuplai ke heater atau ke pemanasnya di sini. Jadi untuk mengatur suhu dari elemen pemanasnya sendiri. Ini kabel input tegangan. Yang ini ke switch ini, switch on off. Terus ini ke jalur sana, ke gagang solder ya. Ya, ini tadi termostat, yang kabel warna kuning ini ground. Terus dua kabel ini tadi ya, apa, heater. Ini kabel merah sama hitam ini kabel heater. Coba saya bongkar dulu dan kita cek dulu teman. Oke teman, sudah ketemu rusaknya dan ini udah selesai saya servisnya. Disingkat cerita aja karena juga keburu waktu ya. Ini tadi yang rusak itu pertama adalah IC-nya ya. Ini IC-nya, IC op-amp-nya. Dia menggunakan LM358. Ya, kelihatan di sini. Ini LM358N saya ganti LM358P sama aja ya. Yang penting LM358 ini sebagai op-amp ya atau op-amp amplifier, penguat sinyal amplifier dan juga pengatur tegangan, penguat sinyal dan pengatur tegangan yang outputnya itu diumpankan ke jalur gate ya. Ini ke jalur gate ya di sini. Ini posisinya tak jago dulu aja biar aman. Jadi outputnya dari IC LM358 diumpankan ke jalur atau ke kaki gate. Ke kaki gate itu kaki nomor 3. Kaki nomor 3 triak ini ya. Triak BT137 ini. Nah, ini kaki nomor 3 itu kaki gate, kaki nomor 1 dan 2 itu input dan outputnya, anoda katodanya. Jadi si triak ini mendapatkan sinyal atau tegangan untuk biasnya gitu ya, kayak tegangan PWM-nya gitu dari si IC LM358. Jadi untuk mengatur suhu atau mengatur tegangan yang keluar dari BT137, dia mengatur tegangan yang keluar untuk suplai ke ini, untuk suplai ke elemen pemanas ya atau ke heaternya. Jadi dia untuk pengatur panas tidaknya, mengatur suhunya itu menggunakan itu tadi, variabelnya menggunakan tegangan ya, tegangan yang disuplai untuk menghidupkan heaternya ini. Jadi untuk mengatur suhunya itu dia yang dimainkan tegangannya ya, yang dimainkan tegangan outputnya dari BT137 tadi yang masuk ke sini. Jadi yang dimainkan adalah tegangan, besar kecilnya tegangan untuk mengatur suhu panas dari heaternya itu sendiri. Oke, jadi setelah saya ganti IC op-amp LM358, heater udah bisa nyala, LED-nya tadi udah bisa nyala juga dan udah panas. Tapi ada satu masalah lagi, yakni heaternya terlalu panas teman, atau pemanas elemen pemanasnya ini terlalu over, tidak bisa dikontrol ya. Artinya itu ketika potensio diminimalkan itu tidak bisa kecil. Jadi ketika posisi potensio di level yang paling kecil atau di 100 derajat Celcius, harusnya dia pol minimal atau paling kecil itu heater harusnya nggak sampai merah ya. Tadi saya coba pas pertama kali dinyalakan itu langsung merah ya. Heaternya atau pemanasnya langsung nyala merah banget, merah menyala, menandakan bahwa dia terlalu panas ya, kayak mentok di 450, padahal potensio udah di paling minimal atau di paling kecil ya. Di heaternya terlalu panas tadi, penyebabnya adalah ini, ketemu ya potensiometernya, dia menggunakan B10K atau 10 kilo ohm. Ini potensinya rusak ya atau bermasalah juga, dikarenakan ketika dicek menggunakan tester itu nggak ada nilai apapun yang nggak ada nilai hambatan apapun untuk di kaki
maksudnya tidak ada nilai hambatan di kaki potensio ini. Ini kita cek ya, pin kaki nomor 1 dan kaki nomor 2. Duh, udah ngeram. Soalnya saya megang kamera, bentar. Oke, nah ini kita cek di kaki nomor 1 dan kaki nomor 2-nya dulu. Ya, dia nggak ada hambatan apapun. Udah tak putar-putar juga. Ada tapi terlalu besar ya hambatannya. Di sini tertera B10 kilo atau 10 kilo. Dan di tester terbacanya berapa tadi? Mega ya, sampai mega ohm. Lihat ini lagi. Oke, lihat dia sampai mega ohm. Oke, sampai 4,7 mega ohm ya. Kaki nomor 2 dan kaki nomor 3 juga sama. Ini ketika diputar dia nyampe berapa ini? Nyampe 50 mega ohm malah. Iya, oh 5 ya, 5,5 mega ohm loh. Jadi udah dipastikan potensinya rusak yang menyebabkan heaternya tidak bisa dikontrol. Bisa nyala tapi tidak bisa dikontrol. Jadi terlalu panas ya, dikecilkan malah terlalu besar. Ini saya ganti dulu, saya nyoba pakai potensio biasa 50 kilo. Saya nyoba dulu teman-teman untuk nyoba pengatur panasnya. Oke, kita nyalakan. Terlalu besar. Oke, udah bertenaga banget teman. Oh ya, jadi tadi yang menyebabkan ini juga ya, menyebabkan blowernya drop atau enggak kurang bertenaga itu juga disebabkan karena isi op-ampnya itu menyebabkan tegangan di sini di elko VCC ya. Elko VCC di sini 220 25 volt ini tegangannya sampai short ya atau konslet, menyebabkan berpengaruh ke bagian rangkaian pengatur blowernya juga ikut drop. Jadi tadi IC-nya ini short ya atau konslet, menyebabkan tegangan VCC-nya di sini sekitar 6 volt, jadi terbaca 6,1 itu short atau konslet. Ini udah bisa nyala, lihat udah bisa diatur ya. Udah bisa diatur, ini kita coba. Nah, udah bisa. Oke, udah otomatis mati sendiri. Nah, putar. Nah, oke ya. Nah, normalnya kayak gini. Nah, mati sendiri, nanti nyala lagi. Nah, oke ya, hidup mati gitu LED-nya. Jadi yang normal kayak gini teman, ini mungkin di 250 derajat ya. Dia nyala mati itu LED-nya. Ini udah masuk 300 nih. Ya, dia nyala mati. Terus heaternya juga enggak terlalu merah ya. Ini panas, anginnya panas tapi enggak terlalu merah banget. Kalau merah banget kita coba ya, kita coba dimaksimalkan itu sampai merah nanti. Ya, nah udah merah kan? Kayak udah kelihatan tuh di heaternya udah beranang abang banget. Ya, kita minimalkan. Nah, udah bisa dikontrol sekarang. Oke, lanjut kita dirapikan dulu teman-teman. Ya, ketika dimatikan juga sudah bisa pendinginan ya. Jadi ketika dimatikan dia nggak langsung mati, tetap nyala untuk proses pendinginannya. Sip.